Shalom, Horas untuk kita semua. Di bulan Agustus ini kiranya kita semua memiliki harapan-harapan baru, semakin sehat, semakin terberkati dan menjadi berkat. Karena itu, mari kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini Jumat 2 Agustus 2024. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mazmur 118 ini adalah mazmur puji-pujian. Biasanya mazmur ini dinyanyikan di awal-awal ibadah sebagai mazmur puji-pujian, awal pembukaan. Dan di nyanyian puji-pujian ini cukup menarik, terutama dalam nats hari ini di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat pengaduan kita. Dikatakan di sini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 118 ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, di sana dikatakan ada kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya hebat untuk kita. Nah, perwujudan bahwa Tuhan itu baik, perwujudan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya itu diwujudkan dalam ayat 5 ini, salah satunya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat pengaduan. Dikatakan aku telah berserah, berarti dia menyerahkan segala kesesakannya. Tidak dijelaskan apa itu kesesakannya. Kalau dikatakan kesesakan, itu berarti sesuatu yang membuat dia tidak bisa bernafas dengan lega, sesuatu yang sangat-sangat sukar, sesuatu yang sangat-sangat susah yang menimpanya. Namun kemudian dia menyerahkannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, Amang Inang, Naposo Bulung, lansia, dan juga adik-adikku yang terkasih. Kalau kita punya masalah, kalaupun saat ini kita sedang tersesat karena himpitan ekonomi, mungkin karena juga penghasilan kita hilang, kita mungkin dipecat, kita mungkin mengalami kesehatan yang menurun, sedang sakit, dan ada konflik di antara keluarga. Mari serahkan kepada Tuhan. Bukan ngedumel, bukan bersungut-sungut, apalagi menempatkan sungut-sungut, ngedumel kita, konflik kita di media sosial, di story WA ataupun status WA, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya yang bisa dibaca orang. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Tidak. Bahkan menambah kerumitan. Orang akan tahu, dan bahkan kemudian orang akan memberikan reaksi yang berbeda-beda, namun tidak menyelesaikan persoalan. Namun dalam hal ini, mari dalam pagi hari, malam hari, siang hari, sempatkan waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah, menyampaikan kesesakan kita kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita bisa mengadu. Dan lantas dalam nats hari ini dikatakan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Artinya ada waktu Tuhan yang akan menjawab segala kesesakan kita itu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Bahkan nantinya Dia akan memberi kelegaan.
selalu ada jalannya Tuhan untuk kita tanpa kita sadari. Karena itu bagian kita cuma satu, percaya saja. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, silahkan kita mau berbicara kepada Tuhan dalam doa, apapun yang kita rasakan, undang-undang kita keluarkan saja. Dan tanpa sadar, itu akan sedikit membuat kita lega. Dan setelah itu, percayalah, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, tetaplah berpengharapan, tetaplah melaksanakan segala kegiatan kita, tetaplah berbuat baik, dan lihatlah bahwa akan ada keajaiban yang Tuhan kasih. Dia akan memberikan jalan keluar tanpa kita pernah berpikir untuk itu. Karena biasanya orang yang tersesat terkadang buntu. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, percayalah akan ada jalan keluar. Bapak Ibu, remaja dan Nabi Bulung yang dan juga dari kelas dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan sebuah keluarga, seorang ibu waktu itu jemaat kita, seorang ibu yang baru menikah selama 4 tahun, lalu kemudian suaminya meninggal, sementara anaknya itu ada 2 orang. Udah 4 tahun, masih kecil-kecil anaknya. Nah, suaminya meninggal karena stroke, ada pendarahan di otak. Nah, suaminya itu cukup memiliki posisi di sebuah perusahaan, dan ibu itu tidak bekerja, dia hanya ibu rumah tangga. Lalu ketika suaminya meninggal, dia kebingungan. Dia kebingungan mau bagaimana untuk anaknya. Nah, sementara dia tidak punya keahlian. Mohon maaf, dia lulus SMP. Namun ibu ini cukup cantik memang. Namun karena dia hanya lulus SMP, dia tidak punya keahlian apa-apa. Lalu kemudian setelah itu dia datang ke rumah, bertanya apa yang harus dilakukannya. Apakah akan kawin lagi, ataukah kemudian melakukan hal-hal yang bagaimana? Dia butuh bekerja. Sementara dia juga menyadari bahwa tabungan yang mereka punya akan semakin menipis. Karena memang dia tidak bekerja. Lalu kemudian saya katakan begini, Ibu, memang ini cukup berat. Persoalan ibu mau menikah lagi itu persoalan di ibu. Itu adalah bagaimana nanti ibu menjalani hidup ini. Saya tidak bisa mengambil ranah itu. Namun yang saya bisa katakan adalah bahwa ibu masih memiliki kesehatan. Apa itu Ahmad? Tangan ibu masih kuat, kaki ibu masih kuat. Maukah ibu misalnya bekerja di tempat orang, entah cuci, gosok, mengepel? Lalu kemudian ibu ini agak keberatan karena memang ibu ini dahulu suaminya agak terpandang. Namun setelah selang waktu 6 bulan, dia datang ke rumah, dia mengatakan, iya Aman, saya mau. Sudahlah, ternyata saya nggak bisa. Mau berdagang juga saya nggak punya bakat dagang. Saya bangkrut. Saya coba menjual pakaian di sekolah, saya coba menjual madu, coba apapun, ternyata saya nggak bisa. Bahkan untuk sekedar berbisnis kecil-kecilan pun juga dia nggak bisa. Akhirnya dia putuskanlah untuk cuci gosok, mengepel di rumah orang. Dan puji Tuhan, aminan, apa yang terjadi? Ternyata anak-anaknya bisa sekolah sampai hari ini. Anak-anaknya kemudian bisa, ada yang bekerja, bahkan yang bekerja ini kemudian bisa menyekolahkan adik-adiknya, Ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menyertainya. Saya teringat dengan kisah
Gideon. Ketika itu Gideon bertanya kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saat itu mereka sedang diserang oleh orang Midian. Bagaimana ini bisa menimpa kami kalau Tuhan menyertai kami? Tapi apa jawab Tuhan? Jawab Tuhan adalah, pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu. Artinya bahwa Gideon masih mempunyai kekuatan yang ada. Itu yang dipakai Tuhan. Oleh karena itulah, bagi kita semua, mari saat ini apa yang ada sama kita syukuri, pakailah itu, dan lihatlah Tuhan menyertai kita. Kisah 5 waktu dan 2 ikan pun berangkat dari apa yang ada. Apa yang ada hanya 5 waktu dan 2 ikan. Tapi itu yang Tuhan pakai dari yang ada sama kita. Oleh karena itulah, mari dari apa yang ada sama kita, serahkan sama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Mungkin saat ini kita sedang susah, cemas, bagaimana anak-anak mau sekolah, penghasilan kurang, bagaimana bisa makan, dan lain sebagainya. Apa yang ada sama kita, serahkan sama Tuhan. Serahkan segalanya, dan lihatlah, Dia akan menjawab segala kesesakan kita. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan telah menjadi tempat pengaduan kami. Tuhan, kami terkadang cemas, ketakutan karena segala himpitan persoalan yang kami hadapi. Kami menjadi sesak Tuhan, hampir tidak bisa bernafas karena sulitnya hidup ini. Namun Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau bahkan memberikan jawaban. Asalkan kami tetap percaya kepada-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami. Dan biarlah kami memakai apa yang ada sama kami Tuhan, untuk kami gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mensyukuri apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami, berkati ya Tuhan cucu-cucu kami, berkati Tuhan orang tua kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga pendeta Menurung Bun Simanjuntak, di mana Engkau telah memanggil inang ini. Tuhan berkati ama pendeta dan Menurung. Tuhan juga berkati Yosia dan juga Nomi yang ditinggalkannya. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, hapuskan segala dosa-dosa kami, dan biarlah Tuhanlah yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga hanya kepada-Mu lah Tuhan kami menyerahkan segala sesuatu yang membuat kami tersesat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.